Jamak itu apa? Jamak itu bisa kemudian sholat asar dikumpulkan dengan sholat duhur, atau sholat duhur dikumpulkan dengan sholat asar. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat catur semuanya dimanapun jenengan berada, kembali lagi di sini ya, di ruang podcast bahagia bersama saya di sini Zainur Rozikin selaku kru dari Catur Travel, lebih tepatnya telemarketing dari Catur Travel ya. Di sini saya menggantikan dari Mas Firman, second line-nya Mas Firman lebih tepatnya ya, sahabat-sahabat catur ya. Oke, di pagi hari ini kita sahabat catur jangan lupa juga menonton live streaming langsung TikTok dan juga YouTube channel dari Catur Travel. Nah, karena kita sudah live streaming, baiknya sahabat-sahabat catur jangan lupa juga nih klik like dan jangan lupa untuk follow atau subscribe channel dari Catur Travel ya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa tema-tema yang menarik dan unik tentunya, yang banyak dipertanyakan oleh jamaah-jamaah sahabat catur semuanya, khususnya ya yang ditanyakan secara umum begitu ya, yaitu tema seputar pemahaman segala aspek ibadah umroh ya. Dan tanpa berlama lagi ya, Catur Travel sudah mendatangkan narasumber yang juga tentu ahli dalam bab-bab fikih dalam proses pelaksanaan ibadah umroh khususnya ya. Baik, di sini tidak berlama-lama lagi ya sahabat catur, narasumber kita yang sudah memiliki lisensi dalam bidang kefikihan ini kita panggil bersama di sini. Selamat datang Ustadz Aris Imawan. Monggo Ustadz. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang cerah ini ya Ustadz ya. Apa kabar nih Ustadz Aris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berangkat jam berapa tadi Ustadz? Berangkat kurang lebih jam berapa tadi? 9:04 lah. Oh gitu ya. Jadi sahabat catur semuanya, ya alhamdulillah. Jadi sahabat catur semuanya mungkin sahabat-sahabat catur yang sudah kenal dengan Ustadz Aris ini ya, nggak perlu bertanya-tanya lagi asalnya Ustadz Aris di mana, Ustadz Aris ini siapa, karena memang beliau sering muncul atau sering diundang sebagai pemateri manasik ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, untuk sahabat-sahabat catur nih yang belum mengenal beliau, monggo jenengan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat catur, jamaah catur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya Aris Imawan bisa silaturahim bersama dengan teman-teman media Catur Travel dalam rangka podcast ya. Ya, ini saling belajar. Betul. Bagaimana kemudian kita menjalankan ibadah umroh nanti ada ilmunya. Jadi tidak salah ketika ada sesuatu yang kita kerjakan, sehingga pelaksanaan umroh kita nanti akan mendapatkan keabsahan, dan pastinya kita juga berdoa umroh daripada jamaah mendapatkan umroh yang mabrur. Amin. Jadi saya ini termasuk agen juga, termasuk agen juga. termasuk juga TL. Alhamdulillah sudah kemarin diberikan amanah oleh kantor untuk menjalankan TL di bulan 9 kemarin tahun 2025, dan alhamdulillah di tahun ini saya juga diberi kepercayaan untuk sebagai penyampai manasik ya. Dan selain itu ketika di luar dari aktivitas catur, saya juga salah satu staf pengajar atau dosen di kampus Institut Al-Fitra Surabaya. Wah. Begitu sekilas dari CV saya. Jadi nggak perlu diragukan lagi lisensi beliau terkait pemahaman kefikihan ya, khususnya di bidang umroh. Karena beberapa kali juga beliau diamanahi oleh pimpinan kami untuk menjadi TL menemani jamaah dari Catur Travel. Nah,
Jujur ya Ustadz ya, banyak jamaah nih yang sudah niat ibadah umroh. Kemudian mereka juga kadang masih ragu soal hukum-hukumnya. Dan mereka juga takut salah, takut tidak sah, dan lain sebagainya lah Ustadz ya. Nah, supaya tidak salah langkah, hari ini Catur Travel menghadirkan Ustadz Aris nih sebagai narasumber yang memang benar-benar berkompeten di bidang fikih umroh Ustadz Haris. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama nih Ustadz ya. Langsung Siap. aja ya Ustadz ya. Ustadz, pertanyaan pertama Di sini nih. ya. Pertanyaan pertama nih Ustadz ya, yang sering banget ditanyakan jamaah nih. Bagaimana hukum sholat wajib di pesawat ya Ustadz, terutama saat penerbangan panjang sampai melewati 2 waktu sholat nih. Apa yang harus diperhatikan agar sholatnya tetap sah, khususnya di atas pesawat ya Ustadz. Di atas pesawat. Ini menurut jenengan gimana? Nggih, jadi perjalanan dari Surabaya, kita kalau kasih contoh Surabaya ke Jeddah itu kurang lebih sekitar 10 jam. Artinya ada kemungkinan sholat itu dilaksanakan di atas pesawat. Contoh kalau kita berangkat sekitar jam 10 pagi, take off-nya 10 pagi, nanti perjalanan pasti akan bertemu dengan sholat duhur dan sholat asar. Sehingga para jamaah ketika pada waktu manasik sudah kita sampaikan juga, yang memang diperbolehkan menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya pelaksanaan ibadah sholat yang dilaksanakan di atas pesawat itu berhukum sah. Artinya apa? Menurut beliau, Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak usah kemudian mengulangi lagi. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, boleh melaksanakan sholat itu di atas pesawat, tetapi itu hanya untuk lihurmatil waktu. Jadi hanya untuk menghormati waktu. Sehingga ketika kita landing di Jeddah, maka harus mengulangi lagi sholatnya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena pesawat itu tidak berada di daratan. Sehingga kembali lagi Mas, jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini adalah salah satu dalil terkait dengan rukhsah. Artinya ketika kita dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan sholat di daratan, maka ketika kita melaksanakan ibadah umroh ataupun haji dengan perjalanan kurang lebih 10 jam, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga ketika jamaah bertemu dengan sholat duhur, bertemu dengan sholat asar, maka bisa dilaksanakan di atas pesawat tanpa harus mengulangi lagi. Tanpa harus mengulangi lagi ketika sudah sampai di Bandara Jeddah. Nah, ini ada 2 pilihan. Yang pertama, jamaah itu bisa melakukan yang namanya jamak. Jadi menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Contoh, kita take off-nya sekitar jam 11. Ternyata jam 12 itu kan sudah masuk waktu duhur. Ternyata ketika di atas pesawat kita masih belum landing, itu sudah masuk waktu asar. Nah, ketika pada waktu duhur, maka kita diberikan kesempatan untuk melakukan jamak. Jamak itu apa? Jamak itu bisa kemudian sholat asar dikumpulkan dengan sholat duhur, atau sholat duhur dikumpulkan dengan sholat asar. Jadi kalau sholat asar dikumpulkan dengan sholat duhur, itu namanya jamak takdim. Kita tidak usah kemudian niat, kan gitu. Tetapi ketika pramugari menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu sekarang sudah masuk waktu duhur, tapi kita tidak mau jamaah harus nanti ajalah nunggu asar aja sekalian. Lah kalau kepingin kemudian jamak takhir seperti itu, menaruh waktu sholat duhur di sholat asar, maka jamaah harus niat dalam hatinya, saya niat untuk jamak takhir duhur di asar. Kalau tidak, maka itu kita berdosa. Karena apa? Karena kita meninggalkan sholat duhur itu tadi. Itu yang pertama ya. Atau yang kedua, kita bisa jamak qosor.
jamak qashar. Nah, qashar ini artinya apa? Meringkas. Yang boleh diringkas itu sholat yang 4 rakaat. Betul. Jadi kalau sholat duhur ya 4 dibagi 2 ya berarti 2. Kalau sholat maghrib nggak boleh. Jadi satu Kita setengah. bisa bayangkan maghrib 3 dibagi 2 berarti kan 1,5. Satu setengah. Sudah satu setengah. Nanti salamnya ketika kita berdiri ya. Sehingga sholat duhur asar andaikan tadi nggih, itu bisa kemudian dijamak dan dikosor. Jadi kalau sholat umpamanya kita kasih contoh ya, sholat asar ditaruh di sholat duhur ya, berarti itu jamak takdim. Ya jamaah menghendaki juga kosor, berarti sholat duhur cuma 2 rakaat, sholat asarnya juga 2 rakaat karena kosor. 2 kali salam ya Ustaz. Iya. Jadi kalau apa namanya, kalau dia tidak mau, kalau dia milih yang pertama tadi, hanya sholat jamak takhir itu tadi, maka tetap rokaatnya 4. Tapi kalau kemudian dia jamak dan kosor, maka rokaatnya berubah menjadi 2. Jadi sholat duhur 2 rokaat dan sholat asarnya juga 2 rakaat. Itu kan pilihan. Kembali lagi kepada jamaah. Mungkin ada juga jamaah yang apa namanya yang istimewa lah kalau saya bilang. Mungkin tidak mau dengan adanya rukhsah itu kan. Gak pakai lah, saya nggak mau jamak, saya nggak mau kosor. Setiap ada pengumuman dari pihak maskapai bahwasanya masuk waktu sholat, ya sudah aku sholat duhur. Nanti kalau ada pengumuman lagi saya mau sholat asar, ya monggo, itu kan pilihan. Tetapi ketika kita diberikan rukhsah oleh Allah seperti itu melalui Rasulnya, maka ya sebaiknya kita jalankan rukhsah itu. Itu kan lebih mempermudah kita dalam pelaksanaan ibadah. Yang kembali lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagi kamu sekalian, kita ini kemudahan, bukan diberikan kesusahan. Sehingga kembali lagi perlu saya sampaikan beberapa pendapat dari madhab itu tadi Mas. Jadi ketika kita di Indonesia mayoritas ini kan Syafi'i ya. Betul. Kalau Syafi'i, kalau kemudian diberikan gambaran bahwasanya pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal itu diperbolehkan dan tidak harus i'adah, maka monggo silakan bisa menggunakan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau umpamanya masih fanatis dengan madhab Syafi'inya, ya sudah ya tetap sholat, tetapi nanti ketika turun di Jeddah harus melakukan i'adah, mengulangi lagi sholat yang sudah dikerjakan di atas pesawat. Jadi kembali lagi, Islam itu kan memberikan berbagai macam opsi ya. Jadi ada 4 madhab besar yang kemudian bisa memberikan berbagai macam alternatif bagi umat Islam untuk bisa mengambilnya tanpa kemudian kita mencari yang lebih ringan, bukan ya. Itu terkait dengan sholat yang kita temui ketika kita melaksanakan penerbangan yang panjang seperti ibadah umroh, ibadah haji, kan seperti itu. Jadi diperbolehkannya itu kan ada alasannya Mas. Alasannya adalah as-safar. Nah, safarnya ini juga harus harus diperinci lagi. Kalau safarnya itu memang ghairul maksiat, tidak ada tendensi kemaksiatan, maka boleh menjalankan itu. Tetapi kalau kemudian niatnya itu umpamanya melakukan atau niatnya melakukan sesuatu yang maksiat, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengambil itu tadi. Itu terkait dengan perjalanan atau safar yang diperbolehkan untuk menjalankan jamak ataupun qashar. Nah, ada ulama yang memberikan atau jumhur ulama juga menyampaikan bahwasanya jarak untuk bisa melakukan jamak ataupun qashar itu adalah 16 farsah. 16 farsah itu bahasa Arab ya, farsah. Yeah. Kalau di Indonesia kan kilometer ya. Kilometer itu setara dengan 5,5 sekian. Kalau kita kalikan 16 itu kurang lebih sekitar 88. Jadi antara 88 89 90 km lah kita pakai amannya. Jadi kalau kita mikir
dari Juanda kemudian ke Jeddah, atau dari Surabaya atau dari Juanda ke Medina, itu kan pasti lebih dari 90 km. Ustaz. Apalagi kita naik pesawat kan itu ya. Jadi itu sudah sangat memungkinkan. Apalagi niatnya kita adalah niat Ibadah. haji, niat umroh, niat ibadah, bukan niat yang lainnya kan gitu. Itu terkait dengan permasalahan yang pertama, bagaimana ketika kita dalam perjalanan panjang di atas pesawat, apakah kemudian kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat itu di atas pesawat. Gitu Mas. Oke, mungkin saya lebih ke ranah teknisnya sedikit ya Ustaz. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa ketika takdim ya melakukan sholatnya ya di ketika duhur sama asar ya waktu duhur. Waktu duhur. Kalau takhir ya di waktu asar. Nah, jenengan tadi menyebutkan bahwa ketika takhir itu niatnya harus didahulukan ketika masuk waktu duhur. Nah, itu maksudnya niatnya apa, hanya cukup niat saja di dalam hati, atau kita melafalkan niat yang sholat yang jamak yang harus kita lafalkan gitu Ustaz? Jadi niatnya itu hanya saya niat sholat duhur jamak takhir ke asar. Itu aja untuk menggugurkan dosa itu tadi ya. Jadi kalau kita tidak niat, maka itu dianggap kita lalai. Kita tidak mengerjakan sholat di waktunya. Menghormati waktu tadi. Maksudnya kan duhur itu kan ada waktunya. Ya, asar itu kan ada waktunya. Sehingga ketika kita memindah waktunya duhur di waktu asar, ya kan? Itu kan berarti sholat waktu duhurnya kan sudah habis. Betul. Lah, supaya kita tidak terkena had atau hukum bahwasanya kita meninggalkan sholat, tarkus sholat, maka kita niat dalam hati kita. Jadi dalam hati. Nah, jadi ketika ada pengumuman dari pihak maskapai sudah masuk waktu duhur, nah umpamanya jamaah menghendaki mau jamak takhir, ya sudah saya niat sholat duhur jamak takhir nanti untuk sholat asar. Jadi harus disengaja di dalam hatinya seperti itu supaya tidak ada penghukuman bahwasanya dia meninggalkan sholat. Oh gitu ya. Sangat kalau untuk niatnya Mas, selama ini kan orang itu ya kita dulu ya, ketika kita ngaji, jenengan juga ngaji, itu biasanya kan diajari dengan bahasa Arab ya. Saya sering nyampaikan kepada jamaah, niat itu tidak harus kemudian menggunakan bahasa Arab. Oh iya. Monggo silahkan, Anda orang Jawa pakai bahasa Jawa. Jadi kalau umpamanya kita sholat duhur ya kan, sholat jamaah itu tadi usul sama kosor nih, usoli fardhu duhri raka'ataini majmu'an ilal asri qasron lillahi ta'ala. Itu kan pakai bahasa Arab. Tetapi kita juga boleh ketika niat, saya niat sholat duhur 2 rakaat jamak dengan sholat asar kosor karena Allah Ta'ala, bisa. Atau pakai bahasa Jawa juga bisa. Atau pakai bahasa Madura juga bisa. Atau jenengan kalau ahlinya bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris. Jadi pelafalan daripada niat itu kan, ketika di mulut atau kemudian disampaikan di dalam hati, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa yang lainnya. Tapi orang kan akan gak afdol. Gak enak lekate bahasa Arab kan seperti itu. Jadi boleh, ini hanya sekedar tambahan ketika teknis pelaksanaan sholat itu tadi ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Ustadz. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita di dalam pesawat dalam perjalanan untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian yang lebih detail lagi nih Ustadz, ketika di Indonesia ini kan mazhabnya secara umum Syafi'i ya, mayoritas Syafi'i. Dengan tadi juga menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i ketika perjalanan untuk ibadah umroh di dalam pesawat itu harus mengganti sholatnya ketika landing di Jeddah. Artinya itu dikodok begitu ya Ustaz ya. Jadi nanti ketika sudah melakukan jamaah di atas pesawat, setelah landing di Jeddah itu jamaah-jamaah melakukan kodok menurut Imam Syafi'i.
Siap. Terima kasih Ustadz. Oke, jadi itu ya sahabat catur, ini perihal sholat ketika jenengan semua dalam perjalanan ibadah umroh. Kemudian pertanyaan kedua nih Ustadz nih. Ini biasanya jamaah-jamaah perempuan yang banyak menanyakan pertanyaan ini Ustadz nih. Bagaimana jika haid ketika sudah mengambil mikot Ustadz? Atau bahkan haid saat rangkaian ibadah umroh sedang berjalan? Ini menurut jenengan ini gimana? Kadang ada jamaah perempuan itu harus sedia apa? Ada obatnya ya, obat pilnya gitu. Ya. Tapi kalau secara dadakan datang ketika melakukan ibadah umroh itu gimana Ustaz? Oke, jadi itu kan langkah antisipatif ya. Kita pengennya pelaksanaan ibadah umroh, apalagi ibadah haji ya, ibadah haji itu bisa berjalan dengan lancar. Terutama kaum hawa ya, ibu-ibu atau mbak-mbak kan gitu. Jadi haid itu kan menjadi sunnatullah, sesuatu yang fitrah yang diberikan Allah kepada perempuan. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kita diperbolehkan untuk memakai obat penunda haid, asalkan atas rekomendasi daripada dokter. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kemudian kita minum obatnya. Jadi pastinya kan harus dikonsultasikan kepada bidan, dikonsultasikan kepada pihak dokter spesialis kan, seperti itu, biar kita mendapatkan guidance atau petunjuk yang jelas dari expertnya, dari ahlinya. Jadi jangan hanya sekedar, oh saya kemarin dari jamaah itu disuruh minum ini. Nah, saya selalu mengarahkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian ketika manasik, maka tanyakan dulu, konsultasikan dulu, kan gitu. Oh obat ini, nanti bagaimana cara minumnya, pasti sudah diberitahu oleh dokternya. Tetapi kembali lagi, obat itu kan buatan manusia ya Mas. Menstruasi itu kan sunnatullah. Artinya ketika kita sudah berusaha, ya sebelum kemudian kita berangkat umroh dengan konsultasi, kemudian meminum obat itu sesuai dengan saran dokter. Tapi realitasnya ketika kita sudah melakukan ikhram, ibu-ibu, ya, jadi sudah melakukan ikhram, maka jangan khawatir. Waduh, ini saya haid ini, berarti saya nggak bisa meneruskan ibadah umroh saya. Jadi ini pernah dialami oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau mengikuti haji bersama Rasulullah. Jadi beliau ini ketika mau melaksanakan ibadah haji, ternyata beliau ini mendapatkan haidnya, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada istrinya, yakni Sayyidah Aisyah, bahwasanya silakan kamu tetap menjalankan umroh hajimu, tetapi harus ditinggalkan aktivitas atau ibadah tawafnya. Jadi kalau kita di umroh itu ketika kita sudah niat, kemudian rangkaian selanjutnya adalah tawaf. Setelah itu kita melaksanakan sa'i. Setelah itu kita melakukan tahallul. Nah, kalau kita sudah melaksanakan niat ternyata apa? Keluar, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya apa? Masih tetap bisa dilanjutkan untuk pelaksanaan umrohnya. Tetapi yang tidak boleh dilakukan itu adalah tawafnya. Jadi tawafnya nanti belakangan, ketika kita sudah suci, ketika ibu-ibu itu sudah suci. Jadi yang dipersyaratkan dalam hal rukun umroh yang suci itu kan hanya di tawaf. Kalau di sa'i kita kan boleh kemudian untuk istilahnya batal wudhunya, kan gitu. Jadi ketika kita pada waktu dihadapkan dengan hal seperti itu, maka ibu-ibu, mbak-mbak jangan khawatir, tetap bisa dijalankan. Nanti kan juga ada muthaifnya, ada tour leadernya, bisa komunikasi di sana. Artinya apa? Ketika Ustadz, ini saya sudah niat ikhram, ternyata apa? Bocor. Maka segera kemudian pakai pembalutnya, kan gitu. Kalau umpamanya ada sesuatu yang mengotori bajunya, ya harus diganti. Jadi mandi, setelah itu kemudian pakai pembalut, kemudian
pakai baju yang baru. Setelah itu baru melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya selain tawaf. Sehingga nanti tawafnya ketika selesai match-nya. Jadi kalau dia sudah suci, maka dia bisa melaksanakan tawafnya. Gitu. Jadi kalau umpamanya ternyata mensnya gak berhenti-berhenti nih. Sampai waktunya pulang. Sampai waktunya pulang. Ada pendapat ulama itu menyampaikan tidak apa-apa dalam keadaan darurat, kan gitu. Tapi Imam Asy-Syafi'i itu menyampaikan boleh asalkan ketika darah itu tidak keluar. Mens itu Mas tidak seperti ketika kita jatuh ya. Ketika kita jatuh kemudian nama robek, yang namanya darah itu kan keluar terus ya. Mens itu tidak seperti itu. Jadi ada masanya mens itu kan 1 jam keluar, nanti beberapa jam tidak keluar, kan gitu. Ada kemudian 1 hari ini keluar, ya kan, besok nggak keluar, besok lagi nggak keluar, ternyata hari keempat keluar lagi. Lah ini sebenarnya kan masih siklusnya haid. Tapi terkadang ibu-ibu kan tidak memahami, oh berarti wis suci ki, berarti wis gak metu, aku tak adus. Setelah mandi wajib, kemudian sholat 5 waktu, ternyata besoknya keluar. Lah yang sudah dikeluarkan, yang sudah dilaksanakan sholatnya gimana? Ya sudah. Karena kita kan tidak pernah tahu ya terkait dengan siklus haidnya itu tadi. Jadi ada kalanya kemudian lancar, ada kalanya kemudian jeda beberapa hari. Lah menurut pendapat di madhabnya Imam Asy-Syafi'i, jadi ketika di masa darah itu tidak keluar itu tadi, maka dia bisa melaksanakan ibadah tawafnya itu tadi. Tapi ya dia harus mandi terlebih dahulu. Gitu. Itu andaikan sampai menjelang pulang ternyata gak, itu kan dikhawatirkan kan seperti itu, sehingga pendapat-pendapat para ulama itu kan memberikan rasa tenang bagi kita, terutama ibu-ibu, terutama kaum hawa, mbak-mbak, untuk bisa menjalankan ibadah umroh dengan baik lah, dengan sempurna. Jadi tidak was-was lagi kan gitu. Jadi kalau kita umpamanya ada kejadian yang seperti itu, maka jangan takut, jangan kemudian timbul pikiran yang berlebihan dan sebagainya. Komunikasikan dengan mutawif, komunikasikan dengan tour leader, bagaimana solusinya, sehingga nanti akan diarahkan oleh beliau-beliau terkait dengan teknis untuk melaksanakan ibadah umroh bagi perempuan yang ketika sudah memakai baju ihram, ketika dia sudah niat menjalankan ibadah umroh. Nah, nanti bisa dikomunikasikan, dan teknisnya seperti apa nanti pasti akan ditunjukkan sama beliau-beliau. Yang pasti kan di hadis riwayat Bukhari tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan Sayyidah Aisyah yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi tadi, boleh menjalankan semua aktivitas ibadah haji kecuali tawaf. Itu tadi ya. Jadi seperti itu. Ya. Berarti itu nanti ketika proses ibadah umroh ya Ustaz, kan niat tawafnya ini ditinggalkan dulu. Jadi langsung sa'i gitu. Langsung ya. sa'i, tahallul. Habis itu nanti kalau sudah suci, tawafnya dilakukan. Jadi begitu ibu-ibu semuanya nih, mbak-mbak, kakak-kakak semuanya, ketika jenengan melakukan ibadah umroh jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut ketika datang bulan. Setelah proses niat itu jangan pernah takut, semuanya akan dipandu oleh TL dan mutawif ya Ustaz. Betul. Jadi ini memang pertanyaan yang memang umum secara ini ditanyakan oleh banyak perempuan ya Ustaz. Mereka sudah milih tanggal, Mas, tanggal segini saya waktu suci. Milih tanggal dari jauh-jauh hari, tibanya di sana datang bulan. Waduh, ini kan bahaya gitu kan, sudah direncanakan dari lama Ustaz. Iya. Jadi memang kita kan tidak, kalau yang umum ya, yang umum kan sudah bisa ya, sudah bisa. Oh, saya mensnya berapa hari? Oh, nanti sucinya berapa hari kan? Tapi kita kan tidak bisa kemudian
bilang kebiasaan kita. Iya, betul. Tapi bisa jadi katanya jenengan ada anomali kan itu. Ada mungkin penyimpangan-penyimpangan dalam tubuh sehingga ada yang harusnya ketika kita sudah request tanggal itu tadi untuk keberangkatan insya Allah itu suci, tapi ternyata realitasnya iya. Jadi tidak usah khawatir, jadi sudah ada solusi seperti itu tadi, sehingga ibu-ibu, mbak-mbak, kaum hawa tidak merasa was-was lagi ketika kita melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih. Dalam kondisi tawaf atau sa'i tadi ya, yang khususnya pada musim seperti Ramadan ini Ustadz, kan ini penuh Ustadz. Padat banget. Padat banget. Bagaimana hukumnya jika tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, Ustaz? Kemudian apakah ini membatalkan wudhu atau ibadahnya, ibadah umrohnya atau ibadah hajinya tersebut? Ustaz, gimana? Whispering